Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua dapat berjumpa dalam video saya kali ini ya. Saya Husni Barok akan sedikit menjelaskan ya tentang peradaban bangsa Arab sebelum dan sesudah ajaran agama Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bangsa Arab itu dikenal dengan bangsa yang jahiliyah sebelum Islam datang. Kenapa disebut jahiliyah? Yaitu karena itu zaman kegelapan, bangsa yang sangat bodoh dalam ilmu pengetahuan. Mereka menyembah berhala, patung ya, patung yang mereka buat sendiri, mereka sembah, gitu, yang mereka itu anggap Tuhan, padahal mereka yang membuat tapi mereka menganggap itu Tuhan. Dan pada saat itu bangsa Arab suka ada adat istiadat atau kebiasaan membunuh perempuan dengan dalih kemuliaan. Itu sangat menyimpang dari ajaran agama Islam gitu. Dan juga kebiasaan bangsa Arab pada saat zaman jahiliyah itu suka berjudi, suka berperang ya, untuk membesarkan nama atau suku-suku mereka, bukan dengan jihad atau menegakkan ajaran agama Islam gitu. Pada saat itu, pada zaman jahiliyah, mereka itu sangat menyimpang. Ajaran-ajaran kitab-kitab yang dianut oleh nabi, yang disampaikan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika zaman itu kosong, tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad datang. Setelah Nabi Isa wafat, mengalami kekosongan. Nah, pada saat kekosongan itu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, isi-isi kitab yang dirubah, yang diajarkan oleh nabi terdahulu oleh bangsa Arab pada saat itu dirubah, banyak yang dirubah sehingga menyimpang ya. Gitu, banyak ajaran-ajaran yang dimasukkan ke dalam kitab itu. Gitu. Nah, maka dari itu ini disebut bangsa yang sangat jahiliyah, masa bangsa Arab yang sangat jahiliyah gitu. Zaman kegelapan. Tentu saja itu semua sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam ajaran agama Islam membunuh itu dosa hukumnya. Gitu. Tidak usah membunuh, menyakiti diri sendiri saja sudah berdosa, apalagi menyakiti orang lain, bahkan sampai membunuhnya. Nah, itu sangat menentang, sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu disebutlah bangsa Arab bangsa yang jahiliyah. Ya, bodohnya bangsa Arab itu, mereka pada saat itu menyembah berhala. Mereka membuat patung. Nah, patung sama mereka dibuat. Nah, ketika setelah jadi patung itu mereka sembah, mereka anggap Tuhan. Bagaimana ceritanya? Ya, sesuai logika kita. Kita membuat patung ya, misalkan kita pulpen nih. Pulpen. Kita membuat pulpen ya. Nah, pulpen ini kita sembah. Nah, yang kita sembah ini bisa kita rusak kapanpun gitu. Bisa kita buat, bisa kita hancurkan. Nah, kita sebagai umat Islam menyembah Allah gitu, bukan berhala. Tidak mungkin Tuhan kita ciptakan lalu bisa kita rusakkan, tidak mungkin. Nah, maka dari itu kita hanyalah menyembah Allah, Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah satu-satunya, tidak ada yang lain gitu. Allah Subhanahu wa taala itu sangat maha agung ya, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan bumi ini ya, tempat kita tinggal, bahkan alam semesta itu diciptakan oleh Allah, dan itu sangat besar. Tidak ada manusia yang menemukan ujungnya dunia, karena dunia ini sangatlah besar. Nah, Allah itu maha besar ya, Allah bisa menciptakan dunia yang seluas ini, sebesar ini gitu. Nah, maka dari itu kita tidak bisa menandinginya. Allah menciptakan kita, kita tidak bisa menciptakan Allah gitu. Tidak seperti bangsa Arab pada saat zaman jahiliyah, mereka menciptakan Tuhan dan Tuhan pun menciptakan mereka. Nah, apabila seperti itu logikanya, berarti mereka menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan mereka, berarti mereka bisa dianggap sebagai Tuhan jika seperti itu. Nah, ini sangat menentang dari ajaran agama Islam yang sesungguhnya gitu. Oleh karena itu Nabi Muhammad datang ya, lahir di tanah Arab. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak bangsa Arab yang pada zaman itu
sangat jahiliyah. Dan ada dalil yang hadis yang menyebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, yang artinya itu sungguhnya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, ya. Karena akhlak bangsa Arab pada saat itu sangatlah jahiliyah gitu. Pada saat zaman Nabi Muhammad mereka banyak yang masuk Islam, yang meninggalkan berhala, ya. Ajaran agama Islam masuk, lalu bangsa Arab lebih cerah ya ke depannya. Tidak seperti dulu, kebudayaan-kebudayaan seperti membunuh perempuan yang dianggap sangat mulia itu ditinggalkan gitu. Tidak masuk logika karena membunuh itu menyakiti, ya. Bagaimana ceritanya kita membunuh perempuan dan itu sangat mulia bagi kita? Itu tidak masuk akal. Itu bukan perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang mulia itu pasti perbuatan yang baik. Gitu. Tidak mungkin perbuatan buruk dianggap mulia. Itu sangat menyimpang, sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Gitu. Nah, setelah Nabi Muhammad datang kepada bangsa Arab, ya, menghapuskan segala sesembahan, segala berhala yang ada di tanah Arab, dan mengangkat derajat perempuan, tidak untuk dibunuh atau dipermainkan. Perempuan itu tinggi derajatnya, ya. Perempuan itu adalah perhiasan dunia, gitu. Tidak untuk dibunuh, bahkan dianggap membunuh perempuan itu suatu kemuliaan. Itu tidak masuk akal. Gitu. Dalam Al-Qur'an juga ada yang namanya surat An-Nisa, ya, surat perempuan. Saking mulianya itu perempuan, dibuatlah surat tentang perempuan, seperti itu. Ya, agama Islam itu sangat menyanjung tinggi harga diri perempuan, gitu ya. Maka dari itu ajaran saat zaman bangsa Arab saat jahiliyah itu sangatlah menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan berjudi itu sangat perbuatan yang haram, ya. Tidak boleh dalam ajaran agama Islam itu berjudi. Hukumnya itu sangat haram, ya. Apabila kita berjudi, kita akan mendapatkan dosa. Dan ketika uang itu dimakan, uang itu haram, akan dibelikan makanan itu akan menjadi haram, dan itu tidak akan baik buat pencernaan kita, gitu ya, buat metabolisme tubuh kita, tidak baik. Dan uang hasil berjudi dibelikan makanan, dan ketika kita makan, nah ketika kita di akhirat nanti akan dibakar oleh api neraka daging yang tumbuh dari uang haram itu. Nah, maka dari itu uang tidak boleh, dan berjudi pun hukumnya tidak boleh. Seperti itu. Nah, ajaran Islam itu ajaran yang sangat benar, ya. Setelah agama Islam datang, peradaban bangsa Arab lebih baik, ya. Tidak seperti dulu pada saat zaman jahiliyah. Karena memang Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Sampai sekarang kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, ya. Gitu. Hukum-hukum, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sangat benar. Gitu. Apabila ini baik, kata Nabi Muhammad, itu pasti baik. Nabi Muhammad lebih tahu daripada kita. Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan yang diutus Allah kepada kita, kepada bumi ini, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita, umat Islam, ya. Meskipun banyak yang masuk Islam pada saat itu, tapi masih banyak juga yang menentang ajaran Nabi Muhammad. Banyak yang tetap menyembah berhala karena mereka yakin bahwa berhala itu Tuhan mereka. Paling saat tidak masuk akal kita membuat Tuhan membuat kita, itu sangat menyimpang. Itu sangat tidak masuk logika, tidak masuk akal. Nah, ketika Islam datang, nah baru bangsa Arab berpikir, oh ternyata Islam itu masuk logika, masuk akal, gitu. Nah, yang tidak masuk akal itu berhala disembah. Ya, manusia membuat Tuhan itu sangat menyimpang. Bahkan ada ajaran yang menganggap bahwa Tuhan itu ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, dalam Islam dijelaskan Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka dari itu ini sangat menyimpang. Allah itu Maha Esa, ya, tunggal, tidak ada duanya, gitu. Dalam surat Al-Ikhlas juga ada qul huwallahu ahad.
ahad ya, tunggal satu, tidak ada duanya, tidak ada Tuhan kedua. Allah itu mengatur dunia ini sendiri karena Allah Maha Kuasa atas segala yang ada di muka bumi. Jika Allah ingin menerbangkan gunung itu bisa, ya, menghancurkan planet bumi bisa, karena Allah Maha Kuasa. Dan sedangkan patung itu diam, tidak hidup. Bagaimana ceritanya patung itu disembah akan memberikan bangsa Arab itu pahala, kebaikan? Tidak ada, tidak mungkin itu ya, seperti itu. Maka dari itu peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang sangat jahiliyah, dan setelah bangsa Arab didatangi oleh ajaran Islam ya, oleh Nabi Muhammad, peradaban bangsa Arab lebih baik ke depannya ya, seperti itu. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus percaya akan sejarah peradaban Islam yang benar itu seperti apa itu. Jadi kita itu harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa ajaran Nabi Muhammad itu sangatlah benar. Dan kita juga sebagai umat muslim harus melaksanakan perintah yang dianjurkan oleh Allah dan larangan ditinggalkan, dan juga melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, agar kita dapat hidup dengan baik dan di akhirat pun kita akan enak juga ya. Mungkin dari saya sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.